Aprilia akhirnya mengakui dan legowo kehilangan salah satu talenta terkuatnya, Ai Ogura, dari Trackhouse. Namun dibalik itu semua, Aprilia juga mengakui bahwa merekrut Ogura adalah langkah yang tepat yang dilakukan Davide Brivio. Dan yang menjadi menarik adalah kini Massimo Rivola juga memuji lagi Brivio bahwa akan melakukan hal yang tepat lagi untuk mencari penggantinya. Dan Rivola mengungkapkan akan menarik pembalap senior. Siapa nih? Joan Mir, Vinales, Rins, atau Brad Binder? Dan juga ada kabar mengejutkan Aspar yang siap masuk gantikan Tech3 yang gonjang-ganjing di MotoGP. Dan Marc Marquez yang ketahuan dalam tanda petik ngeprank semua orang. Apa itu? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Aprilia tampaknya mulai menyiapkan langkah cepat setelah kehilangan Ai Ogura untuk proyek MotoGP 2027. Kepergian Ogura dari Trackhouse Racing bukan hanya pukulan dari sisi sportivitas, tapi juga sinyal bahwa Aprilia harus segera mencari sosok berpengalaman untuk menjaga kekuatan mereka. Dari seluruh nama yang tersedia di pasar, satu figur mulai terlihat paling realistis dan masuk akal, Joan Mir. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola secara terbuka mengakui bahwa kehilangan Ogura adalah hal yang mengecewakan. Pembalap Jepang itu dianggap memiliki talenta besar dan mulai menunjukkan potensi nyata. Dia nyaris meraih podium pertamanya di Grand Prix Amerika Serikat sebelum diganggu masalah teknis, lalu tampil sangat cepat di fase akhir balapan Grand Prix di Spanyol. Dengan performa seperti itu, wajar jika Ogura menjadi rebutan dan akhirnya memilih pindah tim pabrikan lain yang kuat diduga adalah Yamaha. Namun di balik kekecewaan tersebut, Aprilia justru mendapatkan kejelasan arah. Tim tidak lagi perlu menunggu keputusan Ogura, dan kini bisa fokus mencari pengganti dengan profil berbeda. Pernyataan kepala tim Trackhouse, Davide Brivio, bahwa mereka kini lebih membutuhkan pembalap berpengalaman ketimbang rookie menjadi petunjuk penting mengenai strategi baru. Dalam konteks itu, Joan Mir muncul sebagai kandidat yang sangat kuat. Mantan juara dunia MotoGP tersebut memiliki pengalaman besar. Pernah membawa Suzuki meraih gelar dan memahami cara bekerja dalam proyek pembangunan motor. Mir juga punya hubungan historis dengan Davide Brivio, sosok yang dulu membawanya menuju puncak dunia bersama Suzuki. Faktor kedekatan personal dan kepercayaan kerjasama semacam ini sangat penting dalam pedok MotoGP. Selain itu, Aprilia membutuhkan pembalap yang mampu memberikan masukan teknis matang serta membantu pengembangan motor di era regulasi baru. Mir memiliki karakter pembalap pekerja keras, disiplin dan terbiasa membawa tim berkembang dari situasi sulit. Ini adalah tipe rider yang dibutuhkan Aprilia, terutama jika mereka ingin memperkuat tim satelit agar lebih kompetitif dan konsisten. Di balik nama lain seperti Maverick Vinales atau Alex Rins, Mir juga menawarkan nilai lebih berupa status mantan juara dunia. Kehadirannya bisa meningkatkan kredibilitas proyek Trackhouse sekaligus mempertegas ambisi Aprilia sebagai pabrikan penantang utama. Dengan Marco Bezzecchi yang sudah diamankan di tim pabrikan dan Pecco Bagnaia disebut berpotensi menjadi tandem berikutnya, Aprilia membutuhkan struktur kuat di tim satelit. Joan Mir sangat cocok untuk mengisi celah tersebut. Cepat, berpengalaman dan masih memiliki motivasi membuktikan diri setelah masa sulit di tim sebelumnya. Situasinya kini sederhana. Aprilia kehilangan bakat muda bernama Ogura, tapi bisa menggantinya dengan sosok matang dan sudah terbukti juara. Jika keputusan itu benar-benar diambil dalam 1 atau 2 balapan ke depan, seperti isyarat Rivola, maka besar kemungkinan Joan Mir akan menjadi langkah serius berikutnya dari Aprilia menuju 2027. Berita kedua, pergerakan besar mulai terasa di balik layar MotoGP menjelang musim 2027. Salah satu rumor terkuat datang dari kemungkinan masuknya CF Moto ke kelas utama.
Dengan Aspar, tim disebut siap menjadi operator, tim, dan berpotensi menggantikan posisi Tech 3 KTM sebagai mitra baru KTM. Sejumlah laporan menyebutkan proyek tersebut sedang dibahas serius. CF Moto diperkirakan akan masuk MotoGP menggunakan mesin serta basis teknis dari KTM. Sementara Aspar akan menjalankan struktur tim di pedok. Jika benar terjadi, MotoGP 2027 bisa menjadi momen bersejarah karena hadirnya merek Tiongkok pertama di grid modern dengan dukungan penuh pabrikan besar Eropa. Hubungan KTM dengan CF Moto sendiri sudah lama terjalin. Kerjasama dimulai sejak 2011 dan berkembang menjadi joint venture pada 2017. Saat ini, CF Moto memproduksi sejumlah model KTM untuk pasar Asia. Sementara mereka memperoleh akses teknologi, pengembangan mesin, dan pengalaman teknis dari Austria. Karena itu, jalur masuk ke MotoGP bersama KTM dinilai jauh lebih realistis dibandingkan memulai proyek dari nol. Di sisi lain, nama Aspar menjadi elemen penting. Tim milik Jorge Martinez Aspar memiliki pengalaman panjang di Grand Prix, terutama Moto3 dan juga Moto2. Aspar dikenal sebagai tim mapan, kuat dalam pembinaan pebalap muda serta berpengalaman mengelola operasi balap internasional. Naik ke MotoGP akan menjadi langkah logis setelah bertahun-tahun sukses di kelas bawah. Rumor ini juga menimbulkan pertanyaan soal masa depan Tech 3. Selama ini, Tech 3 menjadi satelit KTM, tapi performanya belum konsisten dan perubahan arah proyek 2027 bisa membuka peluang restrukturisasi. KTM mungkin menginginkan pendekatan baru dengan tim yang lebih segar, sekaligus membawa nilai yang lebih komersial. Masuknya CF Moto sangat jelas menarik dari sisi bisnis. MotoGP selama ini terus mencari pertumbuhan di Asia, dan Tiongkok adalah pasar raksasa yang belum tergarap maksimal. Kehadiran merek Tiongkok di grid akan membuka peluang sponsor baru, basis penggemar baru, dan ekspansi pasar yang sangat besar. Dari sisi teknis, KTM juga akan diuntungkan. Semakin banyak motor berada di lintasan, semakin banyak data yang diperoleh untuk pengembangan. Meski masih sebatas rumor dan tergantung slot di grid, regulasi serta kesepakatan komersial baru di MotoGP, arah kabar ini menunjukkan KTM sedang memikirkan masa depan yang agresif. Jika Aspar benar masuk menggantikan Tech 3 mulai 2027, maka itu bukan sekedar pergantian tim satelit, melainkan tanda masuknya kekuatan baru dari Tiongkok dan langkah besar KTM di era baru MotoGP. Berita ketiga, kemenangan Alex Marquez di Jerez tidak hanya menghadirkan kejutan hasil balapan, tapi juga membuka kembali perdebatan besar mengenai kondisi sang kakak, Marc Marquez. Sorotan kini bukan sekedar soal raihan poin Marc Marquez yang belum maksimal pada awal musim 2016. Sorotan kini bukan sekedar soal raihan poin Marc Marquez yang belum maksimal pada awal musim 2026, melainkan dugaan bahwa juara dunia bertahan itu masih membawa masalah fisik yang sengaja tidak diungkapkan sepenuhnya ke publik. Dalam 4 seri awal musim, Marc Marquez baru mengoleksi 57 poin. Angka tersebut jelas belum mencerminkan dominasi seorang juara bertahan. Meski beberapa kali menunjukkan kecepatan kompetitif, performanya belum stabil. Dia sempat tampil menjanjikan tapi kemudian kembali terjatuh saat sedang bersaing di barisan depan. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah Marc Marquez benar-benar berada dalam kondisi 100%? Mantan pembalap sekaligus analisis MotoGP Tom Luthi menjadi salah satu sosok yang berani mengangkat isu tersebut. Menurut Luthi, ada kemungkinan Marc Marquez tidak sepenuhnya jujur mengenai kondisi tubuhnya. Dia menilai pembalap seperti Marc Marquez sangat mungkin memilih menyimpan masalah fisik demi menjaga citra kekuatan di pedok, sekaligus menghindari keuntungan psikologis bagi para rival. Teori ini berpusat pada cedera bahu yang dialami Marc Marquez di Indonesia pada musim sebelumnya. Cedera bahu bagi pembalap MotoGP bukan masalah kecil. Bahu memegang peran vital saat mengendalikan motor berkecepatan tinggi, terutama ketika rider harus mengerem keras, memindahkan bobot tubuh dan menahan tekanan saat masuk tikungan, dan mengoreksi gerakan motor di tengah slide. Luthi memang menegaskan bahwa cedera itu kemungkinan tidak cukup parah untuk membuat Marc Marquez tidak bisa membalap sama sekali. Alasannya sederhana, Marc Marquez masih mampu tampil sangat cepat dalam kondisi hujan, bahkan sempat memenangi sprint race. Jika bahunya benar-benar rusak berat, kemampuan seperti itu sulit ditunjukkan. Namun justru disitulah inti persoalannya. Cedera tidak selalu membuat pembalap lambat di semua kondisi, tapi bisa sangat mengganggu di situasi tertentu. Menurut Luthi, masalah Marc Marquez mungkin lebih buruk dari yang dia akui, tapi hanya muncul pada gerakan spesifik. Dalam balap motor, keterbatasan kecil pada satu sudut gerak bisa berdampak besar terhadap satu lap penuh. Fokus utama diarahkan pada tikungan kanan. Saat motor berbelok ke kanan, posisi tubuh, tekan pada lengan, dan sudut bahu bisa berbeda dibanding tikungan kiri. Jika mobilitas bahu kanan belum pulih penuh, maka dia akan kesulitan menahan beban motor.
kehilangan rasa percaya diri saat masuk tikungan, atau telat membuka gas saat keluar tikungan. Di Jerez, Marc Marquez mengalami kecelakaan justru di salah satu tikungan kanan saat sedang bertarung di depan. Bagi banyak pengamat, itu bukan kebetulan. Tikungan kanan dengan kecepatan tinggi menuntut komitmen total dan kebebasan gerak penuh. Jika rasa sakit sekecil apapun, pembalap bisa ragu sepersekian detik, dan di MotoGP, keraguan sekecil itu cukup untuk menyebabkan crash. Kemungkinan lain adalah Marc Marquez sengaja menahan rasa sakit, tanpa mengeluh. Itu sejalan dengan karakternya selama bertahun-tahun. Dia kenal sebagai pembalap yang selalu ingin terlihat tangguh, siap tempur, dan tidak memberi celah kelemahan pada lawan. Mengakui cedera berarti memberi pesan bahwa dirinya lagi rentan. Bagi sosok sekompetitif Marc Marquez, itu bukan pilihan yang mudah. Menyembunyikan cedera juga dapat menjadi strategi internal tim. Jika rival tahu seorang juara dunia sedang tidak fit, mereka akan lebih agresif di lintasan dan lebih percaya diri dalam perebutan gelar. Dengan tetap tampil seolah normal, Marc Marquez masih menjaga aura ancaman terhadap kompetitor. Namun, strategi seperti ini punya harga mahal. Jika cedera memang masih mengganggu, maka resiko jatuh meningkat. Konsistensi poin terganggu, dan tekanan mental semakin besar. Pembalap bisa tampak cepat di satu sesi, lalu kehilangan kendali di sesi berikutnya karena tubuh tidak mampu mengulangi beban yang sama. Kemenangan Marc Marquez di Jerez semakin menambah kontras situasi bersaudara itu. Saat Alex sedang menanjak dan tampil solid, Marc Marquez justru dikejar pertanyaan tentang kondisi fisiknya sendiri. Bukan tidak mungkin, masalah terbesar Marc Marquez saat ini bukan lawan di lintasan, melainkan tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih. Jika dugaan ini benar, maka Marc Marquez sedang bertarung di dua front sekaligus, melawan rival-rival di MotoGP dan melawan cedera yang dia pilih untuk disembunyikan.